Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semla Formosa. Pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan informasi atau berita yang sedang viral di sosial media ya guys, atau tepatnya di TikTok. Ada sekitar 11 TKW Taiwan yang berasal dari Indonesia ditangkap polisi atau pihak imigrasi di mes tempat mereka tinggal. Jadi, Satuan Khusus Departemen Imigrasi New Taipei baru-baru ini menemukan 11 PMI atau pekerja migran asal Indonesia yang berstatus kaburan atau ilegal. Mereka yang katanya bekerja merawat pasien di salah satu rumah sakit tepatnya di New Taipei. Kemudian setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata mereka direkrut oleh salah satu agensi legal juga ya guys, dan mereka dibebani biaya setiap harinya. Mereka itu harus menyetorkan uang atau membayar kepada agensi sebesar 800 NT dolar. Dan diperkirakan agensi ilegal tersebut telah meraup keuntungan di atas 3 juta NT atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Para pekerja kaburan tersebut biasanya akan dipekerjakan di salah satu rumah sakit dan biasanya mereka akan mendapatkan gaji bervariasi ya dari 2.000 sampai 2.800 sampai 3.000 per harinya guys. Dan para pekerja migran asal Indonesia tersebut ditempatkan di sebuah mes yang sederhana di area pegunungan wilayah New Taipei. Setelah melakukan penyelidikan menyeluruh, kedua agensi ilegal tersebut yang terlibat dalam kasus ini dipindahkan ke kantor kejaksaan untuk diselidiki karena dicurigai melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Kemudian 11 pekerja migran asal Indonesia tersebut langsung dibawa ke pihak imigrasi untuk proses kepulangan ke Indonesia. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang berstatus swasta atau kaburan lebih berhati-hati ya guys. Karena biasanya kalau menjelang Imlek itu memang banyak sekali rahasia atau mereka akan melakukan rahasia besar-besaran guys. Ini sebetulnya sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya ya guys, kalau menjelang tahun baru dan hari raya Cina atau Imlek itu memang sudah biasa diadakan rahasia besar-besaran di beberapa tempat. Bahkan tidak hanya di rumah sakit, di mes, ataupun di toko Indonesia. Bahkan kemarin juga ada yang di hotel, ada juga yang di stasiun, atau biasanya di tempat-tempat di mana tempat nongkrong atau tempat liburnya para TKI atau TKW guys. Ya, kita doakan untuk 11 TKW asal Indonesia, semoga saja prosesnya berjalan lancar dan semoga saja tidak ada kendala ya guys dalam pemulangannya. Dan juga mungkin rizkinya di Taiwan cuma sampai di sini, siapa tahu setelah pulang nanti mereka bisa lebih sukses, bahkan mungkin bisa membuka usaha di rumah begitu guys. Dan ini ada berita menarik ya guys, kemarin saya menemukan salah satu TikTok, ada seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan dan di mana beliau ini bersedia membantu teman-teman yang berstatus swasta atau kaburan yang ingin menyerahkan diri tanpa biaya guys. Dan seperti kita ketahui bahwasanya untuk menyerahkan diri atau MD itu kita harus menyediakan uang sekitar 50.000 NT atau setara dengan 25 juta rupiah. Dan kebetulan ini ada Mbak yang baik hati yang bersedia membantu teman-teman yang berstatus kaburan yang sekiranya tidak punya biaya atau uang gitu ya untuk menyerahkan diri. Mungkin teman-teman bisa meminta bantuan ke beliau dan tanpa dipungut biaya guys. Nah, berikut adalah video dari si Mbak yang baik hati tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membagikan satu cerita, satu kisah atau satu pengalaman dari teman kita, saudara kita yang hari ini datang dari Nanpu, tempatnya itu di Thailand. Dia dari Thailand ya. Dia sudah kepontang-panting hidupnya di luar selama 10 hari lebih karena dia ingin pulang, tapi dia belum ada uang. Lalu semalam dia inbox saya, minta tolong gimana caranya supaya dia tertangkap polisi. Dia sudah mencoba berhari-hari
stay di luar supaya Pak Polisi itu menangkap dia gitu. Tapi cara itu nggak berhasil. Akhirnya semalam dia inbox saya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa suruh dia datang ke Changhua. Saya kebetulan ada di Changhua. Saya suruh dia datang ke Changhua, lalu saya jemput dia dari stasiun, saya antar ke kantor polisi. Dan maaf, perlu digarisbawahi, di sini saya tidak melaporkan untuk anak swasta supaya tertangkap, tidak ya. Saya hanya membantu seandainya ada anak swasta yang sudah berkeinginan pulang tapi dia nggak punya uang dan nggak tahu gimana cara menyerahkan diri, bisa hubungi saya, insya Allah saya bisa bantu. Terus kebetulan hari ini polisi yang berjaga di Paiseso, alhamdulillah dia bisa menerima dia, walaupun dia tanpa membayar denda ya, dia bisa diterima. Dan akhirnya anak tersebut insya Allah malam ini akan dikirim ke Imingsu, ke imigrasi Nantou. Semoga saja teman-teman swasta yang di luar sana yang mengalami hal serupa dengan saudara kita hari ini bisa diberikan jalan yang terbaik ya. Yang masih pengen cari uang, hati-hati. Kalau semisalnya sudah cukup, sekiranya udah cukup dan ingin pulang, monggo. Cara seperti ini tuh bisa gitu. Ini maaf ya, bukan berarti saya bukan berarti saya menyarankan hal seperti ini benar, bukan loh ya. Seandainya memang punya uang, ya monggo bayar denda, bayar uang tiket. Itu nanti nggak akan dipenjara, nggak akan menjalani masa kurungan. Dia akan menjadi tahanan luar gitu. Tapi seandainya memang wis kepepet, nggak punya uang dan harus pulang, cara seperti ini tuh bisa. Mungkin sebagian teman memberi informasi, kalau kamu datang ke polisi dan kamu tanpa ada uang, kamu nggak akan diterima, kamu akan ditolak. Itu salah, karena polisi Taiwan itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mencari anak swasta. Mana mungkin dia akan menolak? Ya kemungkinan mungkin ada 1 atau 2 teman yang mempunyai pengalaman tersebut, ya monggo. Tapi pengalaman saya hari ini alhamdulillah nggak seperti itu gitu ya. Dan untuk teman-teman yang memang memerlukan bantuan, enggak apa-apa, saya akan membantu, dan saya tidak memungut biaya 1% pun. Dan dari pihak polisi pun dia juga enggak memberi imbalan saya apapun, karena saya bukan pelapor ya. Mohon digarisbawahi lagi, saya bukan pelapor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.